Gubernur Lampung Insinyur Arina Junaidi meresmikan Jalan Mejen Ria Cudu jalur 2 Kopri yang merupakan jalan masuk ke gerbang tol Trans Sumatera. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada Gubernur Lampung Bapak Arina Junaidi dalam acara peresmian pembangunan jalan dan pedestrian Jalan Mejen Ria Cudu pada kesempatan pagi hari ini. Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allah yang kami hormati Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung dan Bupati Lampung Selatan, atau yang mewakili Direktur Utama PT Utama Karya, yang mewakili seluruh pejabat tinggi Pratama Provinsi Lampung, Kepala DPJN wilayah Lampung, Ibu Rin, selamat datang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Lampung,
Rektor Unila, Rektor UBL, dan Rektor ITERA atau yang mewakili, Kepala Stasiun TVRI Bandar Lampung, Ketua Pindo, Ketua HIPMI, Ketua Kadin dengan tahun 2004, yaitu visi keempat mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Kemudian latar belakang dari dibangunnya, diperbaikinya Jalan Ria Kudu ini adalah yang pertama. Peresmian berlangsung di halaman rumah makan Sambal Seruit, 2 jalur Kopri Bandar Lampung pada Kamis 5 Januari 2023. Ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Gubernur Arinal Junaidi. Senyum aja ya, senyum. Saya sangat berharap masyarakat tegak lurus saja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akan menghindari kemacetan, akan menghindari Dan juga prasasti pedestrian di Jalan Provinsi Maijen HM Riau Kudu. Dilanjutkan dengan foto bersama, mohon izin untuk baik. Kita pose formal untuk foto pertama. Kami hitungan 3, 1, 2, 3. Berikutnya kita kepalkan tangan kanan kita untuk Lampung Berjaya. 1, 2, 3. Terima kasih, foto bersama selesai. Dilanjutkan dengan peninjauan. Peresmian meliputi jalan raya dan trotoar pedestrian Jalan Maijen Ria Kudu yang merupakan akses pintu masuk utama Provinsi Lampung dari JTTS. Gubernur Arinal juga menyempatkan diri untuk melakukan peninjauan jalan dan pedestrian. jangan cuma gitu aja yang mantep jalan itu. Ini sini nggak? Dalamnya sini. Nah, ini yang menurut saya harus dibuat ini. Jangan sampai tanahnya masuk ke sini jadi pendangkalan. Bukan kalau dia misalnya ada yang ada beberapa tempat kontrol. Ini perbaikan jalan. Ini bahu jalan. Menurut Gubernur Arinal, pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pengembangan infrastruktur, di antaranya yakni jalan sebagai daya ungkit perekonomian daerah. Hal ini untuk efisiensi produksi yang sejalan dengan misi keempat Gubernur, yaitu meningkatkan infrastruktur untuk konektivitas dan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Gubernur Arinal menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pembangunan JTTS di Provinsi Lampung yang telah diresmikan pada tanggal 15 November 2018 dan 8 Maret 2019 yang lalu, maka perlu upaya dalam menangkap keberadaan JTTS melalui konektivitas antara jalan tol menuju kota Bandar Lampung sebagai wajah ibu kota provinsi melalui konektivitas antara jalan tol menuju kota Bandar Lampung sebagai wajah ibu kota provinsi yang juga berfungsi sebagai akses ke JTTS ruas Bakauni Terbanggi Besar. Mungkin bisa dilakukan Pak untuk kondisi sekarang, mungkin apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Ya, ini kan Jalan Ria Kudu ini sebagai penghubung dari jalan tol Sumatera, jalan Sumatera, jadi tol Sumatera dan jalan Sumatera. Jalan nasional. Kemudian Ria Kudu ini sebagai jalan alternatif utama kalau kita ingin menggunakan kendaraan jalan darat. Ria Kudu inilah yang menjadi perhatian kita karena bisa mengurai semua kendaraan. Kalau tidak salah kendaraan
transport yang barang pun bisa lewat sini. Nah, tetapi pastinya kan ada sekat yang diikuti sebagaimana aturan di exit tol. Tapi buat saya bahwa ini merupakan standar kita. Kalau jalan ini bagus, maka masyarakat dari luar atau dari dalam mau keluar akan selalu mengingat bahwa Lampung itu jalannya bagus. Nah, oleh karena itulah saya ingin menginisiasi kepada para kepala daerah, kalau sudah ada jalan contoh yang bagus, hendaknya menjadi lebih bagus sekalipun pembiayaannya sangat terbatas, karena kita ini kan 1.820 kalau nggak salah kilometer jalan provinsi yang tersebar di 15 kabupaten. Nah, oleh karena itulah saya harus memberikan prioritas. Selain konektivitas, yang saya lebih utamakan adalah yang bisa menumbuhkan ekonomi. Nah, oleh karenanya sekarang sudah terurai, apapun bentuknya, semua kabupaten mendapatkan hak yang sama, jalannya dibangun, tetapi lebih memprioritaskan ekonomi rakyatnya bisa dan akan bangkit. Nah, ini jalan multifungsi, terutama untuk keluarga, untuk ekonomi, untuk keamanan, sehingga Jalan Diakudu ini saya akan upayakan nyaman, aman, dan indah. Nanti di ujung sana dekat ITERA, mana sih Mulyadi? Nah, nanti akan dibangun apa namanya? Apa itu ya? Tugu, tetapi tugunya bukan kayak yang sekarang ini, bukan. Tugu apa namanya? Dia tuh melingkar-lingkar. Pokoknya harus ada estetiknya. Nah, oleh karenanya saya menunggu itu, tapi terlalu lama, nggak tahu kapan. Ya sudah, saya resmikan hari ini supaya rakyat itu tahu bahwa jalan ini merupakan jalan yang prioritas, tetapi jalan ini juga akan kita kembangkan sampai ke ITERA. Setelah ITERA itu bukan hak saya lagi, gitu. Oleh karenanya media melalui balai, media langsung boleh menanyakan, itu yang kamu bangun itu apa, itu namanya? Spot center, Pak. Nah, ini pertanyaan saya langsung asal jawab aja dia, ya, nggak boleh tuh. Tugu. Nah, jadi tugu yang kamu melingkar itu Oh ya, apa? tunggu selamat datang. Ya, apa dari itunya, dari apa itu? Yang filosofisnya nanti dengan kearifan Lampung. Desainnya itu kayak mana kok jadi melingkar gitu? Kalau tugu itu kan naik ke atas. Iya. Nah, Artis ini coba jelasin. konsepnya adalah nemu nyimah. Jadi nemu nyimah itu kalau orang Lampung selamat datang. Selamat datang di bumi Lampung. Karena ini kan exit tol. Nah, dulu memang orang ke Lampung itu kebanyakan dari Natar, dari Panjang. Sekarang 40% traffic dari sini. Nah, itu menjadi alasan kita nanti buat masuk ke Bandar Lampung melalui Tugu Selamat Datang atau Tugu Nemu Nyimah, Pak. Ya, tapi bangunannya Mencirikan jadi kearifan lokal. bangunannya itu tidak sama dengan tugu-tugu biasa, ya. Jadi ada yang melingkar-melingkar, nggak tahu lah, tinggal punya makna dan sebagainya. Dan warnanya seperti emas nanti jadi semua. Tapi kalian jangan menganggap bahwa itu emas langsung dipotong-potong, enggak. Jadi warna emas, dan itu nanti merupakan satu, waduh bagus amat nih daerah ini. Makanya saya bilang tadi nyaman, indah, dan aman. Nah, jadi persis sehingga ITERA juga akan menikmati, dan kalau dia nyaman, indah, dan aman, maka itu menjadi kenangan. Jadi pembangunan jalan itu adalah visi misi Pak Gub yang keempat. Kemudian juga merupakan janji kerja Pak Gubernur. Sehingga kita yang diterjemahkan dalam RPJMD, pemantapan jalan di akhir tahun 2024 adalah 78%. Pada saat ini kemantapan jalan, hasil perhitungan terakhir Provinsi Lampung di tahun 2022 akhir atau awal tahun 2023, pemantapan jalan provinsi dari target RPJMD 76%, hasil hitungan dan update terakhir kita fix adalah 76,6%. Jadi kita 0,6%
di atas target rata. Itu bukan suatu keberhasilan karena kita bandingkan kalau 1% itu aja 170 km. Berarti 0,6 itu sekitar 90 km kita melebihi target pembangunan jalan kita. Pak, kalau saya lihat sendiri sering lewat lintas jalan ini, dan standarnya standar tol, apakah seperti itu? Ya, kita memang mengikuti karena betapa pentingnya Jalan Raya Kudu ini sebagai wajahnya Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung. Maka kita juga harus memperhatikan tingkat selain konektivitasnya, kita juga tingkat kualitas dan spesifikasi teknis jalan tersebut. Untuk Jalan Raya Kudu ini sengaja dirigit beton dengan SNI dengan standar yang sama dengan jalan tol. Jadi dengan standar kualitas yang tinggi sehingga jalan lebih awet dan lebih nyaman untuk dilalui. Karena memang Raya Kudu ini akan menjadi salah satu ruas paling penting yang ada di Provinsi Lampung dan di Kota Bandar Lampung. Ya, selain Jalan Raya Kudu, Pak Gubernur minta terusan Jalan Raya Kudu dan beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas. Apa Pak yang menjadi titik tumpu Pak Gubernur atau menjadi perhatian Pak Gubernur jalan di selain Jalan Raya Kudu, ada jalan terusan Raya Kudu, terutama yang di depan ITERA. Itu yang selama ini memang sebenarnya jalan provinsi, cuman ada beberapa komitmen dari pihak HK melalui waskita untuk memperbaikinya. Cuman selama ini ternyata perbaikannya masih kurang memuaskan, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi, bukan sekedar aspal atau hot mix. Jadi tahun 2023 ini di depan ITERA itu ada atau terusan Raya Kudu, kita akan bangun rigid beton dengan anggaran sekitar 13,8 miliar untuk membangun rigid beton, dapat sekitar 1 kilometer lebih lah di situ, sehingga terusan Raya Kudu juga bisa nyaman dan baik, kualitasnya sama seperti Raya Kudu. Jadi tahun ini sudah dianggarkan dan segera akan dilaksanakan pembangunannya. Terima kasih Pak. Rencananya bulan apa Pak untuk yang di terusan Raya Kudu? Segera tender kita. Ya tender. Jadi dengan harapan tahun ini juga ya sekitar bulan Septemberan udah selesai target. Mungkin itu sisanya sendiri Pak, sisa dari pembangunan kita target 2023. Ya, terkait tahun anggaran pembangunan jalan di tahun 2023 ini ada sekitar cukup banyak di Bina Marga. Ada sekitar 600-an, hampir 600-an M lebih ya, 600 miliaran. Kita fokus pada jalan-jalan ruas-ruas jalan prioritas. Jadi target kita akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 adalah 77%. Dengan anggaran yang lumayan menurut saya, insya Allah kita tercapai. Terutama kita fokus pada ruas-ruas prioritas, termasuk ada 14 ruas prioritas utama yang kemarin rencana didanai oleh SMB secara optimal akan kita laksanakan dana APBD, dan beberapa ruas lain. Kita fokus pada ruas-ruas prioritas dan ruas-ruas yang memang kerusakannya parah. Jadi semua ini memang udah menjadi program prioritas Bina Marga dalam renstranya dan dalam RPJMD. Bukan karena apa-apa, kita demi Allah, demi Rasulullah benar-benar niat untuk membangun jalan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian. Ada nggak sih Pak himbauan atau teguran Pak untuk jalan kabupaten? Karena mengingat jalan provinsi bagus, tapi jalan kabupaten sekarang ini banyak yang berkubang atau ada nggak Pak sih untuk himbauan dari kita provinsi sendiri Pak? Kalau himbauan atau teguran tidak ada ya, karena kita bukan bersifat menghindar, kita namanya menjaga sama-sama koordinasi dan sinergi. Kita kalau bisa juga ikut membantu mereka juga ikut membantu kita. Kita juga paham anggaran di kabupaten dan kota itu juga nggak terlalu besar, kecil. Kemudian juga SDM mereka juga ya nggak terlalu banyak. Jadi kita sama-sama sinergi,
sama-sama koordinasi dengan kabupaten kota sehingga bukan jalan nasional, provinsi atau kabupaten kota, semuanya insya Allah baik dan berkualitas untuk dibangun dan dinikmati oleh masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Rahmat dan Diki, LDS TV mengabarkan.